Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? Saya harap kalian sedang baik-baik saja, tidak dilanda dengan kesedihan atau apakah itu. Baik, perkenalkan, saya Satriani Dan saya Linda Sari. Kami mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini kami akan membahas mengenai perencanaan kurikulum. Silahkan disimak videonya guys, jangan di skip ya, oke? Teman-teman, pasti di sini masih ada yang belum tahu apa yang dimaksud dengan perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan terjadi pada siswa. Dalam perencanaan kurikulum, minimal ada 5 hal yang mempengaruhi, yaitu filosofi, materi, manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam perencanaan kurikulum, yaitu pertama, perakiraan. Perakiraan dalam perencanaan kurikulum berarti upaya untuk memproyeksikan kebutuhan masa depan dengan berpijak pada saat ini dan menjadikan masa lalu sebagai cermin. 2. Perumusan tujuan. Perumusan tujuan dalam kurikulum merupakan harapan yang akan dicapai dari kurikulum yang direncanakan. 3. Kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan kurikulum yang merupakan pengejawantahan dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi manusia. Yang keempat, langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan tahapan-tahapan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. 5. Pemrograman. Pemrograman merupakan rancangan mengenai usaha untuk mencapai tujuan kurikulum. 6. Penjadwalan. Penjadwalan merupakan penentu waktu dalam perencanaan kurikulum. Sementara 7. Pembiayaan yang merupakan implikasi pendanaan dalam perencanaan kurikulum. Sifat-sifat perencanaan kurikulum. Yang pertama, bersifat strategis karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Bersifat komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. 3. Bersifat integratif yang mengintegrasikan rencana yang mencakup pengembangan dimensi, kualitas, dan kuantitas. 4. Bersifat realistik berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. 5. Bersifat humanistik menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif. 6. Bersifat futuristik mengacu jauh ke depan dalam
merencanakan masyarakat maju. 7. Merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. 8. Perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. 9. Bersifat spesifikasi untuk melayani keberagaman peserta didik. 10. Bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Asas-asas perencanaan kurikulum, yaitu yang pertama, objektivitas. Perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional, data input yang nyata sesuai dengan kebutuhan. 2. Keterpaduan. Perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber daya dari manusia, disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam penyampaian. 3. Manfaat. Perencanaan kurikulum menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan, serta bermanfaat sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. 4. Efisiensi dan efektivitas. Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana dan tenaga, waktu, dan efektif dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan. 5. Kesesuaian. Perencanaan kurikulum bisa disesuaikan dengan peserta didik, kemampuan tenaga kependidikan, kemajuan iptek, dan perubahan atau perkembangan masyarakat. 6. Keseimbangan. Perencanaan kurikulum memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi, sumber yang tersedia, serta antara kemampuan dan program yang dilaksanakan. 7. Kemudahan. Perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemakaian yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. 8. Berkesinambungan. Perencanaan kurikulum ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahapan-tahapan dan jenis jenjang dalam pendidikan. 9. Pembakuan. Perencanaan kurikulum dibekukan sesuai dengan jenjang dan jenis suatu pendidikan, sejak dari pusat, provinsi, kabupaten, ataupun kota. 10. Mutu. Perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas belajar secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi dan prinsip perencanaan kurikulum. Untuk mengarahkan perubahan, maka para manajer yang menjalankan kepemimpinan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi perlu menyusun yang namanya rencana dengan jelas.
dan menyiapkan sumber daya pendukung, termasuk diantaranya yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Dengan demikian, manajer atau pimpinan perlu menyusun perencanaan kurikulum secara cermat, teliti, menyeluruh, dan rinci. Karena memiliki multifungsi, yaitu seorang perencana kurikulum dituntut untuk memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam merencanakan kurikulum, baik secara menyeluruh maupun secara rinci. Karena perencanaan kurikulum memiliki fungsi yang pertama, perencanaan kurikulum sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi tentang petunjuk, jenis dan sumber daya, serta sebagai sistem kontrol. Yang kedua, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi, lembaga pendidikan, dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan atau organisasi. Ketiga, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. Adapun prinsip perencanaan kurikulum yang pertama, perencanaan yang dibuat harus memberikan kemudahan dan mampu memicu pemilihan dan pengembangan pengalaman belajar. Yang kedua, perencanaan hendaknya dikembangkan oleh guru sebagai pihak yang langsung bekerja sama dengan siswa. Ketiga, perencanaan harus memungkinkan para guru menggunakan prinsip-prinsip belajar. Keempat, perencanaan harus memungkinkan para guru menyesuaikan pengalaman-pengalaman. Kelima, perencanaan harus menggiatkan para guru untuk mempertimbangkan pengalaman belajar. Keenam, perencanaan harus merupakan penyelenggaraan suatu pengalaman belajar yang kontinu. Ketujuh, kurikulum harus direncanakan sedemikian rupa sehingga membantu pembentukan karakter, kepribadian, dan perlengkapan siswa. 8. Perencanaan harus realistis, fleksibel, dan dapat diterima dengan baik. Kurikulum, yakni semua jenis perencanaan kurikulum terjadi pada semua tingkat pendidikan dan disesuaikan dengan tingkatan kelas. Secara umum, sebuah perencanaan kurikulum yang realistis disusun berdasarkan prinsip-prinsip, di antaranya yang pertama, perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman siswa. Yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Yang ketiga, perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu dan topik. Yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. Yang kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan. Yang keenam, perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Pendapat ini menegaskan bahwa perencanaan kurikulum itu dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip yang luas dan komprehensif, yaitu berkenaan dengan pengalaman siswa, berisikan tentang konten atau proses, memuat adanya topik-topik, penyusunan, melibatkan kelompok atau tim,
mendistribusikan materi untuk semua tingkatan dan sifatnya yang berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip perencanaan kurikulum berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan tugas perkembangan anak didik yang mengakomodir tercapainya berbagai kompetensi sebagai dasar kedewasaan anak. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai perencanaan kurikulum. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.